Assalamualaikum teman-teman. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Pak Irwan Siagian. Pada kali ini, saya ingin menyampaikan materi tentang hakikat metonimi dan pola pembentukan dalam metonimi. Simak ya. Kalian pasti bertanya-tanya, apa itu hakikat metonimi? Yuk, sama-sama kita simak penjelasannya. Apa itu hakikat metonimi? Metonimi berasal dari bahasa Yunani, yaitu meta menunjukkan perubahan, onama yang berarti nama. Dengan demikian, metonimi adalah suatu gaya bahasa yang mempergunakan sebuah kata untuk menyatakan suatu hal lain. Materi selanjutnya, metonimi menurut para ahli. Menurut Calaf, ia berpendapat metonimi menurut Calaf sebagai bagian dari sinekdok. Sinekdok dibagi menjadi dua, yaitu A. Pars pro toto, yaitu pengungkapan sebagian objek untuk keseluruhan objek. B. Totum pro parte, pengungkapan objek padahal yang dimaksud hanya sebagian objek. Contohnya, saya minum 1 gelas, dia 2 gelas. Menurut Parera, metonimi sebagai hubungan kemaknaan. Metonimi merupakan pengganti sebuah objek atau perbuatan dengan atribut yang melekat pada objek. Contoh, kata buah pepaya dikatakan tolong belikan saya pepaya. Penjelasan kalimat adalah, tanpa menyebutkan kata buah, kita sudah memahami bahwa kata pepaya adalah jenis buah yang sudah umum kita dengar. Menurut Painter and Turnbull, mereka berpendapat bahwa metonimi merupakan fenomena kognitif, tidak semata suatu gaya bahasa memiliki makna semantik. Menurut Evan and Greens, bahwa ia berpendapat metonimi bukan sekedar fenomena linguistik semata, namun merupakan sistem konseptual yang menjadi unit lingual. Menurut Pradopo, jika Pradopo berpendapat bahwa metonimi dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai kiasan atau pengganti nama. Materi yang selanjutnya adalah metonimi berdasarkan atribut. A. Metonimi berdasarkan atribut tempat asal daerah. Pada umumnya, penduduk akan menyebutkan daerah tersebut berdasarkan ciri atribut yang terkenal. Contoh, di Jakarta, orang mengenal pasar Blok M yang dikenal dengan Blok M. B. Metonimi berdasarkan atribut waktu. Di Indonesia, kewajiban sembahyang 5 waktu dan sholat bagi umat Islam sering dipakai sebagai ukuran dan pembagian waktu dalam sehari. Misalnya, datanglah setelah maghrib, nanti subuh kita berangkat. C. Metonimi berdasarkan unsur bagian seluruhnya. Tipe pars pro toto ini sering dibicarakan sebagai satu kategori dan tidak dimasukkan ke dalam kategori metonimi. D. Metonimi berdasarkan penemu dan pencipta.
Jika seorang ahli fisika mengatakan 1 ampere adalah 1 volt dapat mengirim 1 ohm, maka ia telah menyebut 3 tokoh utama di dalam bidang ilmunya, yakni Andre Ampère, orang Prancis, von Alexander Volta, orang Itali, dan George Simon Ohm, orang Jerman. Nama penemu besar sering digunakan untuk menyebutkan temuannya. Contoh, orang yang wajib membayar pajak di Indonesia disebut wajib pajak. Kata wajib pajak sudah berarti orang yang wajib membayar pajak. Terjadi pergeseran makna dari kalimat menjadi nomen orang dengan proses elipis semantik. Kata metonimi mungkin terdengar sedikit asing bagi masyarakat awam. Namun, dalam keseharian, tanpa kita sadari, seringkali kita menggunakan majas metonimi dalam percakapan. Kata ringai, aqua, kosmos, tak asing lagi di telinga kita. Kita sering menggunakannya bukan? Pasti, karena dalam kehidupan kita sehari-hari kita menggunakan kalimat tersebut. Materi selanjutnya adalah pola pembentukan dalam metonimi. A. Hubungan bagian dengan keseluruhan. Contoh, ada tradisi kisah asal-usul yang kaya diturunkan dari mulut ke mulut. Penjelasan kalimat maksudnya adalah cerita yang disampaikan secara lisan dan tidak tertulis dan disampaikan secara bergulir. Dalam hal ini merujuk manusia yang bercerita. B. Nama individu untuk kelompok. Contoh, selama masa kemelut pergantian rezim dari Soekarno ke Soeharto, kota Yogyakarta mendapat sentuhan perencanaan mulai 1974. Penjelasan kalimatnya, nama dari tokoh, negarawan, ilmuwan, seniman yang telah mempunyai nama nasional, regional, atau internasional disebut untuk mengacu kepada masyarakat atau kegiatannya. C. Objek untuk isi atau fungsi. Contoh, menyembunyikan rasa dan menggunakan kepala untuk menebak apa yang dirasa oleh tubuh. Penjelasan kalimatnya, seringkali ungkapan metonimi menggunakan wahana anggota badan bukan untuk menunjuk seluruh badan secara fisik, melainkan mengacu kepada fungsi atau peranannya. D. Lokasi untuk isi atau konsep. Contoh, banyak sekali siasat dan budaya kampung yang berkembang. Penjelasan kalimatnya, kampung dalam contoh tersebut bukan menunjuk kepada lokasi, melainkan budaya dalam masyarakatnya. Ruang spasial atau waktu yang sering dipakai ungkapan metonimi mewakili isi atau konsepnya. E. Seluruh untuk sebagian. Jadi, penyebutan sesuatu dengan penuh untuk diasosiasikan dengan salah satu macam atau bagiannya. F. Waktu untuk peristiwa. Ruang waktu, seperti ruang spasial, juga sering dipakai untuk menunjukkan isi atau kejadian di dalamnya. G. Bahan untuk produk. Seorang penulis atau pembicara sering menggunakan nama bahan untuk menyatakan hasil atau produknya. H. Alat untuk produk. Jadi, alat untuk produk itu lebih mengutamakan kepada kegiatan atau fungsinya. I. Sebab akibat. Menyatakan hasil pekerjaannya, baik yang akan dilakukan maupun yang akan terjadi.
J. Perubahan fisik untuk keadaan psikologis. Perubahan fisik anggota badan juga sering dipakai untuk wahana mentransfer makna, menyatakan perubahan emosi. K. Lambang untuk dilambangkan. Segala sesuatu yang memiliki arti itu dapat dilambangkan. Contoh, warna merah berarti melambangkan berani. Simpulan dari materi ini adalah bahwa metonimi dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai kiasan pengganti nama, menyebutkan sesuatu dengan tidak langsung, melainkan dengan menyebutkan benda atau sesuatu benda yang lain yang dekat hubungannya dengan sesuatu yang dimaksud.